Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun sore hari ini yaitu menyambung daripada pelajaran kita minggu lalu, yaitu kitab yang kita kaji yaitu kitab Akhlaqul Banin. Sekarang kita masuk ke bab adabul waladi ma'a abihi, yaitu adab seorang anak terhadap ayahnya. Menyambung yang kemarin. Jadi seorang ayah itu sama ia punya cinta dengan seorang ibu. Artinya ayah itu cintanya kepada anaknya itu sama seperti cintanya seorang ibu. Walaupun dia tidak mengandung, ayah tidak mengandung kita, tetapi ayah bersusah payah. Ia habiskan masa setiap hari dari pagi sampai sore untuk mencari nafkah untuk kebutuhan istrinya. Sedangkan di dalam perut istrinya ada anaknya. Dia penuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Walaupun seorang ayah tidak menyusui, tetapi dia bersusah payah mencari nafkah untuk istri dan anaknya, sehingga istrinya dapat makan, anaknya pun dapat makan, sehingga makanan tadi masuk ke dalam tubuhnya menjadi darah dan menjadi daging. Itu karena jerih payah seorang ayah. Wa anta tuluba daiman ridahu. Jadi seorang anak itu hendak pula selalu meminta ridhonya. Ridho Jadi kalau seorang anak ayahnya baru senang, ayahnya baru gembira apabila anak itu menuruti perintah ayahnya. Kemudian sebaliknya, anak ini tidak memenuhi perintah ayahnya. Ayahnya ingin dia menjadi anak yang soleh, artinya dia masukkan ke pondok pesantren, tetapi anak ini tidak mau masuk ke pondok pesantren. Apakah ketidakmauan seorang anak ini, apakah bisa membahagiakan ayahnya atau tidak? Tidak. Karena keinginan ayahnya itu, anak ini dia punya keinginan insya Allah jadi anak yang soleh dengan menempuh pendidikan agama. Jadi kalau sudah ayah kamu orang serahkan di pondok pesantren, maka tidak usah berpikir yang banyak-banyak, tidak usah pikir ini itu, tidak usah. Tekun saja belajar dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa selalu berdoa, doakan kedua orang tua. Karena keinginan orang tua itu saja. Bagaimana dia punya anak di masanya dia menjadi anak yang terbaik. Artinya bukan cuma dia yang cinta kepada anaknya,
tetapi masyarakat pun cinta kepadanya. Keluarganya semua cinta kepada anaknya, masyarakat cinta kepada anaknya. Itu satu kebanggaan bagi dia. Kenapa? Karena dia termasuk orang tua yang sukses merawat anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu. Bi an tuhafiza ala kutubi malabisika. Dan seorang anak juga harus menjaga. Apa yang harus dia jaga? Yaitu menjaga kitab-kitabnya, menjaga buku-bukunya dan pakaiannya. Jadi salah satu mencari keridhaan orang tua itu yaitu menjaga apa yang telah diberikan oleh orang tua. Jadi kalau kamu orang di pondok pesantren ini, papanya kamu orang di sana susah payah cari nafkah, banting tulang, cari uang untuk kebutuhannya kamu orang, maka apabila ada yang dia belikan seperti buku-buku, bolpen, apalagi pakaian, baju-baju, sarung, itu dirawat baik-baik. Jangan dihambur-hambur begitu. Ya, kasihan orang tua itu. Cari nafkah, tidak peduli, siang, malam dia cari untuk kamu orang. Jadi jaga baik-baik. Wa turattibaha fi maudhi'iha, yaitu dengan merapikannya, kemudian menyimpannya di tempatnya. Artinya kalau di situ ada lemari, kasih tertib itu bagian. Itu buku-buku kasih bagus, kemudian ditaruh di tempat yang sudah disiapkan di situ. Jangan dihambur-hambur ya. Paham ini? Ini kebiasaan di pondok begitu, apalagi yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil ini habis dia bagi di bagian dia hambur-hambur saja. Tidak boleh. Ya, jaga baik-baik itu pakaian. Cuci bersih-bersih supaya tak gatal-gatal. Kamu orang yang besar-besar juga bantu itu yang kecil-kecil. Saya punya guru Al-Habib Idrus ketika beliau belajar di pondok pesantren di Darul Mustafa di Hadramaut. Beliau jarang belajar. Beliau banyak berhikmat. Karena memang beliau sebelum ke Darul Mustafa beliau sudah sekolah di Mesir. Beliau sudah dapat gelar, kemudian menambah pengetahuan itu, mengambil berkah di Hadramaut di pondok pesantren Al-Habib Muhammad Al-Hafiz. Di sana beliau cuma banyak membantu dia punya teman-teman, dia punya adik-adik, dia cucikan dia punya pakaian, kemudian dia lipat, kemudian dia simpan di lemari-lemari. Masakkan makanan untuk mereka. Itu masuk di dalam dandang, dandangnya kan besar, itu masuk dalam bungkus-bungkus di belakang itu. Dimasak, bantu masak untuk dia punya teman-teman. Malam dia berbelajar, malam dia panggil dia punya teman, saya mau cari tahu, saya mau tahu apa yang dipelajari tadi siang, tadi pagi. Saya mau belajar ulang sama dia. Belajar ulang sama temannya. Mau begini. Begitu. Jadi kamu orang yang besar-besar, itu lihat ada yang masih kecil itu ya. Susah dia membaca cuci bantu. Ini kan masih ada SD itu. Ada? SD ada. Ya, yang orang besar-besar ini yang cuma dilihat-lihat itu ada supaya dan dilihat juga pakaian-pakaiannya, jangan hambur-hambur. Marah dia kalau hambur-hambur pakaiannya. Ambil itu pakaian, cucikan. Ya. Dingin. Air apa ini? Hah? Bisa dingin. Pakai air hangat lah. Ini dulu jangan air hangat. Panas, air panas. Bisa air gula air dingin kan? Iya.
wala tudai'a syai'an minha, dan tidak menyia-nyiakan sesuatu darinya. Nah ini artinya apa yang ayah berikan itu tidak disia-siakan. Hambur-hambur begitu. Jangan. Wa an tajtahida mutala'atid durusi, kemudian bersungguh-sungguh dalam mempelajari pelajaran. Jadi kalau ada pelajaran yang dikasih sama ustaz atau ustazah, pelajari baik-baik. Ya. Ini sering ustaz sampaikan sama kamu. Nanti ustaz bagi kamu orang kitab-kitab yang bagus untuk dihafal. Kemudian ini khusus dari saya ya, khusus dari saya pribadi, terutama yang kelas 2 sama kelas 3. Saya bagi kitab-kitab itu kalau bisa kamu orang fotokopinya itu dihafal, kemudian ada waktu-waktu kita belajar. Ya sekarang dihafal nanti kita pelajari itu kitab-kitab kecil saja seperti Risalatul Jami'ah, ya seperti itu saja. Itu boleh ya untuk modal dasar. Insyaallah ketika kamu orang menempuh lagi pendidikan sampai ke taraf aliyah, di situ baru kamu orang tambah lagi pengetahuan kamu orang. Ya. Wa ta'mala fil manzili wa kharajihi, kemudian mengerjakan pelajaran tadi di rumah atau di luar rumah. Ini kalau diibaratkan, ini kalau tinggal di rumah ini ibaratnya seperti itu. Tapi kalau di pondok ini apa yang sudah dikasih di kelas kemudian di kamar diulang. Seorang santri itu kemana-mana dia harus bawa kitab. Ya, santri begitu, kemana-mana dia harus bawa buku. Pelajarannya dia bawa. Sedikit-sedikit dia buka lagi, dia hafal lagi, sedikit-sedikit dia buka lagi, kalau lupa dia buka lagi, dia hafal. Begitu. Kalau mau tambah hafalan seperti itu. Supaya keluar dari pondok kita punya banyak pengetahuan. Enak kalau berbicara banyak pengetahuan itu enak. Ya. Jadi apapun yang akan kau sampaikan itu ada di dalam kepalamu. Kulla syai'in yufarrihu kalbahu, sedang segala sesuatu itu dan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya. Jadi lakukan segala sesuatu itu yang dapat menyenangkan hati ayah. Wa alla tukallifa abaka ayastari laka syai'an min asya', dan janganlah engkau memaksa ayahmu untuk memberikan engkau sesuatu dari sesuatu. Artinya begini, kalau ada kamu punya keinginan, kamu suruh ayahmu untuk memberikan itu, jangan kau paksa. Jangan kau paksa kau punya ayah. Apalagi kau tahu kau punya kehidupan itu, ekonomi keluarga itu sulit, jangan kau paksakan. Bahkan walaupun kau orang kaya, orang mampu, jangan kau paksakan. Ya, apalagi cuma menghambur-hamburkan uang, beli petasan, beli sesuatu yang tidak bermanfaat, jangan. Ya, ini kebanyakan anak-anak pondok itu kalau pulang di rumah itu mau bergaya, uang beli petasan. Itu begitu saya perhatikan. Itu kalau di kampung begitu, pulang dari pondok apalagi suasana lebaran. Tuh main-main petasan. Jangan. Ya. Jangan kau paksa. Kau punya orang tua, kasih kau uang cuma beli hal-hal yang seperti itu. Karena ada manfaat. Wala tudhi'a ahadan min ikhwanika wa akhwatika, dan janganlah engkau menyakiti salah seorang dari saudaramu yang laki-laki atau saudaramu yang perempuan.
masuk ke bab selanjutnya, yaitu rahmatul ab, kasih sayang seorang ayah. Kana lirajulin waladun anur. Nah, jadi konon ada seorang laki-laki memiliki seorang anak yang durhaka. Jadi ini anak durhaka. Wa kam marratin manna'ahu abuhu min idza'il hayawan. Jadi beberapa kali ayahnya melarangnya untuk jangan menyakiti hewan. Wa tulu'il asjar, dan jangan memanjat-manjat pohon. Walakin lam yasma'u kalamahu, dan anak ini tidak mendengarkan perkataan ayah. Wa dzata yaumin daraba kittun. Jadi suatu hari anak ini memukul seekor kucing. Fa'addahu al-kittu fi rijlihi. Kemudian kucing itu menggigit dia punya kaki. Hatta jarahaha. Kemudian sehingga kucing ini menggigitnya, artinya membuat dia terluka, sehingga dia terluka. Fatawajja'a syadidah, dan anak ini sangat merasakan sangat sakit. Walam yastati an yanama, sehingga anak ini tidak dapat tidur, au yaqula, dan tidak pula dapat makan. Min syiddatil wajah, karena terlalu sakit yang dia rasakan. Fada'ahu abuhu tabiban. Kemudian ayahnya pun memanggil dokter. Wa khasira alaihi katsiran, sehingga ayahnya pun mendapatkan kerugian yang banyak. Li ajrati tabibi wa thamanil udliyati, untuk membayar dokter dan membeli obat-obatan. Jadi ayahnya ini mendapatkan kerugian, padahal yang salah dari anak. Dia punya bapak bilang, jangan bermain-bermain dengan, jangan pukul-pukul itu hewan, kucing, jangan panjat-panjat pohon. Tapi anak ini terabadanya, akhirnya dia pukul kucing balik bagi. Nah, kucing balik bagi, dia pun luka sakit, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Akhirnya dia punya papa panggil dokter. Dia punya papa mendapatkan kerugian yang banyak karena membayar dokter dan membeli obat. Jadi karena anak tidak mendengar. Walakin abuhu lam yubali bidzalik, akan tetapi ayahnya tidak mempermasalahkan masalah itu. Ayahnya tidak mempermasalahkan masalah biaya dokter, masalah beli obat. Dia tidak peduli dengan masalah itu. Li'annahu yuhibbu ayyastafiya walahu sari'an, karena dia mengharapkan kesembuhan daripada anaknya. Jadi dia tidak peduli. Ayah itu begitu. Anaknya yang bermain sampai dia terluka, sudah dilarang jangan sampai bikin dia terluka. Ayah rela mengeluarkan uang untuk membeli obat, membayar dokter. Jadi dia tidak peduli. Dia mengeluarkan uang, yang penting anaknya sehat pula. Ya. Wa ba'da muddati ta'afal waladi, setelah beberapa hari anak ini pun kembali sehat. Wa taba min adatihi al-kabih, kemudian anak ini pun bertobat dan dari perbuatan, dari kebiasaan
kebiasaan buruknya tersebut. Wa'adahu abahu wa'ahada abahu, dan dia pun berjanji kepada ayahnya ala ayya'mala daiman binasaihi. Dia tidak lagi mengerjakan, dia akan mengerjakan dia akan mengamalkan nasihat daripada ayahnya, selalu mengamalkan nasihat ayahnya. Wala yu'amidahu abadan, dan tidak melakukan, artinya dia akan tidak melakukan hal yang buruk-buruk itu selama-lamanya. Artinya dia akan mendengarkan nasihat daripada ayahnya. Hatta yaslama minal adza, sehingga ia selamat dari mara bahaya. Wa ya'isha fi rahatin, sehingga ia hidup dalam ketentraman. Jadi begitu. Jadi jangan perhatikan ini, di pondok pesantren ini kamu punya orang tua siapa? Ustazah sama ustaz. Di sini kita punya orang tua semua, ada Ustazah Maryam, kemudian ada Ustaz Sadam, ada Ustazah Adel, siapa lagi? Ada Ustaz Fahmi, ada Ustaz Syarif, ada Ustaz Amin, ada Ustaz Khari, ada Ustaz Zulham, Itu kamu punya orang tua. Orang itu, semua guru-guru kita itu tidak akan memerintahkan kita sesuatu kecuali sesuatu itu manfaat. Dan tidak melarang kepada kita sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki mudarat. Jadi perhatikan baik-baik itu. Jangan dibantah mereka. Kalau suka kita punya ilmu kita punya ilmu supaya kita punya ilmu itu sedikit tapi bermanfaat. Sedikit tapi orang merasakan manfaatnya. Bukan ilmu yang banyak, kau menghafal kitab-kitab hadis, kitab fikih, bahkan kitab-kitab seperti kitab nahwu itu kau hafal, seperti Al-Biyad. Tapi banyaknya pengetahuan yang kau miliki, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini kan tidak ada gunanya. Tetapi sedikit orang merasakan manfaat. Orang merasa kalau kau tidak ada di kampung itu, orang merasa kehilangan. Tapi kalau kau ada di kampung itu, orang merasa senang. Masya Allah, sudah datang Ustaz Nuril. Masya Allah, tabarakallah. Orang merasa, artinya ada manfaat dari seorang Nuril. Tapi kalau sama saja, sebelum mondok sampai pulang dari mondok sama saja, kau punya akhlak, kau punya adab sama saja, tidak manfaat, ya. Jadi ilmu yang banyak tidak menjadikan orang itu